Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur melalui teknologi ini saya bisa ada di tengah-tengah saudara, ada di kota Manado tanpa saya harus terbang ke sana. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Peran Seutuhnya dalam Keluarga dan Pekerjaan. Mari kita berdoa terlebih dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur apapun keadaan kami saat ini, karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, dan juga Allah yang Maha Kasih. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Sekalipun situasi, suasana, kondisi tidak seideal sebelum pandemi. Tapi kami mau tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Pada pagi hari ini kami kembali Tuhan, mau merenungkan sebagian firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus Tuhan yang menerangkan, kami tidak dapat memahami. Tolong kami untuk mengalami Engkau Tuhan melalui firman-Mu ini, sehingga kami boleh bertumbuh bahkan berbuah lebat di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saya akan mengajak saudara untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian bunyinya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian firman Tuhan. Nah saudara, kita tahu di dalam hidup kita begitu banyak peran-peran yang harus kita lakukan. Ya, apakah peran-peran itu seimbang satu dengan yang lain? Jadi kalau kita memiliki hobi, pekerjaan, komunitas, keluarga, pertemanan, pelayanan di gereja, apakah bisa seimbang? Apakah peran-peran kita bisa seutuhnya? Nah, saudara, hanya satu yang membuat Anda utuh, ketika Kristus yang menjadi pusat. Ketika Kristus menjadi pusat di dalam seluruh aktivitas Anda, maka Anda lihat, kalau Kristus jadi poros, jari-jarinya itu akan seimbang. Baik saudara bekerja, rekreasi, berteman, saudara mencari uang, saudara sekolah, saudara bahkan melakukan relaxing, ya, saudara rekreasi, atau saudara melakukan hobi dan saudara berkeluarga, semua untuk
Kristus. Saudara, kita semua dipanggil dengan berbagai peran, ya. Ketika kita sebagai anak, ya, karena kita punya orang tua. Lalu kemudian kita sudah dewasa, kita menikah. Dan kita punya peran sebagai suami atau sebagai istri. Lalu setelah itu Tuhan beri kita anak dan kita menjadi orang tua. Lalu kita punya pekerjaan, kita juga jadi karyawan. Atau kita jadi guru di sekolah. Nah saudara, semua peran-peran ini, apakah yang membuat kita kadang bingung? Jadi yang mana saya mesti utamakan? Seolah-olah terpecah hidup kita. Ketika kita ada di sekolah dan ada di rumah. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang ini. Kita di rumah, sekaligus kita bekerja, work from home. Tapi kita juga sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak kita belajar. Dan kita merasa hidup di saat ini sungguh-sungguh hektik, sungguh-sungguh sibuk. Seolah-olah saya udah gak tahu sekarang saya jadi siapa. Saudara, kadang-kadang kita berada di dalam situasi yang penuh dengan badai kehidupan. Saudara, badai itu datang, memang tidak terduga, tidak dapat dihindari, tidak dapat diatasi. Namanya juga badai, bisa datang tiba-tiba. Sama seperti pandemi ini. Tidak pernah terbayangkan setahun yang lalu bahwa kita akan seperti ini. Anak-anak belajar di rumah. Saudara, ketika kondisi badai, saudara, apa yang saudara hadapi? Bagaimana saudara menghadapinya? Kita belajar dari Rasul Petrus. Apa yang tadi kita sudah baca di dalam Matius 14 ayat 26 sampai 27. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, badai saja membuat takut. Lalu di tengah badai, angin sakal, ini ada satu sosok yang mirip hantu. Wah, apalagi? Ini rasanya kematian itu ada di hadapan mata. Saudara, apa sih yang manusia takut? Takut mati, bukan? Sesuatu yang ketika menakutkan, kadang-kadang kita sudah tidak bisa berpikir lagi secara logika. Dan ini yang terjadi kepada Petrus. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saudara, siapa Petrus? Ketika dia sadar, kalau dia sadar dirinya manusia yang punya gaya gravitasi, dia tidak sama seperti Tuhan. Kalau Tuhan bisa berjalan di atas air, manusia tidak bisa. Hukum alam itu. Tapi, lagi-lagi Petrus, seorang sanguin, yang dia akan berkata dulu baru mikir, bertindak dulu baru mikir. Dia mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Dan betul, saudara, ketika Yesus mengatakan datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saya tidak tahu bagaimana respon teman-temannya saat itu. Apa mengatakan, jangan, kamu pasti tenggelam. Atau mungkin tidak sempat berkata-kata karena seketika itu juga Petrus turun dari perahu. Di tengah-tengah angin yang begitu besar, saudara. Bahkan dia bisa berjalan di atas air. Sungguh suatu iman yang luar biasa. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Sudah ketika dirasanya tiupan angin. Sudah waktu dia turun dari perahu, apakah angin itu tidak bertiup? Tetap bertiup. Tapi kenapa dia nekat? Dia turun dari perahu. Karena fokus dia cuma satu, bagaimana saya bisa menghampiri Tuhan. Dan saya percaya kalau itu Tuhan, dia mampu membuat saya berjalan di atas air. Sudah waktu Petrus mulai merasakan tiupan angin, saudara, fokusnya sudah tidak lagi kepada Tuhan Yesus. Tapi fokusnya kepada tiupan angin, yang apa saudara? Yang akan membuat dia tenggelam. Mari saudara, ketika kita punya masalah, fokus kita hanya kepada Yesus. Bukan kepada badai, bukan kepada masalah. Masalah akan membuat kita tenggelam. Dan kapan kita tenggelam? Ketika kita berjalan di dalam kekhawatiran. Ketika kita berjalan berdasarkan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Makanya saudara, kenapa sosmed membuat kita takut? Ada seorang psikiater mengatakan, kalau kita tidak mau khawatir, jangan baca sosmed. Menakutkan. Saudara, tentu ketika kita fokus kepada Allah, maka sudut pandang kita itu ada di Allah, saudara. Bagaimana Allah melihat dunia ini begitu kecil, seperti butiran pasir. Jadi kalau kita memandang dari sisi Allah, maka kita akan melihat masalah kita kecil. Lain ketika kita ada di dalam dunia ini, kita melihat dunia ini besar sekali. Nah, demikian juga ketika kita melihat masalah kita. Jadi saudara, ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Tuhan Yesus segera dia menolong. Ketika Petrus teriak, Tuhan tolonglah aku. Demikian ketika kita juga berteriak, Tuhan tidak berdiam diri. Dia akan segera mengulurkan tangan, memegang dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Pertolongan Tuhan menyadarkan kondisi kita seperti apa. Saudara, kita tidak bisa hidup di luar Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Mari saudara, kita hanya percaya. Percaya kepada dia dan tidak bimbang. Karena di dalam Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bagaimana kekhawatiran bisa membuat saudara tenang, bisa membuat saudara damai? Tidak bisa. Jadi saudara, fokuslah kepada dia. Jangan salah fokus. Saudara, Roma 14:7-8 mengatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara, kematian mestinya tidak menakutkan kita. Karena ketika kita hidup, kita menjadi milik Tuhan. Mati pun kita tetap milik Tuhan. Ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan, maka ketika kita mati pun itu hanya pintu menuju kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah waktu kita hidup di dunia ini, kita punya pilihan. Kita apakah mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya? Karena kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup,
bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara ada pilihan. Saudara mau ikut dunia atau mau ikut Bapa? Mengasihi dunia atau mengasihi Bapa? Tidak bisa dua-dua. Saudara mau kenikmatan dunia tapi juga mau kenikmatan ilahi? Tidak bisa. Saudara, ketika kita fokus kepada Allah, pilihan kita hanya Allah. Mengasihi Dia lebih dari apapun, maka otomatis kita akan membenci dosa lebih dari apapun juga. Jadi saudara, ketika kita mengasihi dunia, kita akan mengikuti dunia. Mengikuti keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi kalau kita mengasihi Bapa, maka yang kita akan ikuti adalah Bapa. Yang akan kita lakukan adalah kehendak Bapa. Oleh karena itu pilihannya Tuhan atau dunia. Kalau kita mengikuti keinginan dunia, maka kita akan binasa. Tapi kalau kita mengikuti keinginan Allah, maka kita hidup selama-lamanya. Jadi saudara, apa yang kita kejar di dunia ini? Apakah Anda mengejar karir semata-mata prestasi, posisi, reputasi, atau gengsi? Kecantikan, uang yang banyak, kemewahan, pendidikan yang tinggi, hanya untuk menyatakan, saya siapa? Saudara, ilah yang ada di dalam diri kita. Myself. Kita mau diri kita yang menjadi ilah, yang menjadi Tuhan. Sehingga ini semua saudara menjadi godaan dalam hidup kita. Atau siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesulitankah, penyakitkah? Apa yang bisa membuat saudara jauh daripada Tuhan? Apakah cobaan? Saudara, godaan dan cobaan mestinya tidak membuat saudara jauh dari kasih Tuhan. Asal fokus Anda hanya kepada Dia. Jangan beralih. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda? Saudara melihat itu sebagai godaankah? Atau sebagai cobaankah? Selain saudara melihat Kristus. Kristus yang ada di tengah-tengah dari seluruh pekerjaan, pelayanan, dan keluarga Anda. Kristus yang menjadi poros. Kalau Kristus menjadi pusat daripada fokus Anda, when Christ is the center of your focus, all else will come into proper perspective. Maka semuanya perspektifnya akan tepat. Ingat poros yang tadi. Kalau porosnya tepat, menjadi pusat di tengah-tengah hidup saudara. Fokus Anda di sana. Maka semua kegiatan saudara, aktivitas saudara, peran saudara, itu pasti akan, perspektifnya akan tepat. Yang kedua, saudara, salah prioritas. Saudara, masalah prioritas adalah masalah waktu. Karena kekurangan waktu menjadi problem keluarga masa kini. Saudara, apa sih waktu itu? Orang itu sering mengeluh, gak ada waktu. Sebetulnya bukan tidak ada waktu. Tapi apakah saudara meluangkan waktu? Karena mulai dari orang sibuk 24 jam. Orang nganggur juga 24 jam. Tuhan tidak pernah memberikan yang satu 36 jam, yang satu cukup 12 jam. Tidak. Seluruhnya 24 jam. Sama. Tetapi apakah saudara memakai waktu itu? Melalui waktu itu atau membuang waktu itu? Jadi waktu dan kesempatan hanya bisa dipakai atau dilalui.
Saudara tidak bisa menahan waktu. Wah, saya tahan ya malam hari ini, saya jangan sampai besok. Kalau bisa hari ini cukup 24 jam. Sepanjang malam. Oh saudara, kita manusia biasa. Tidak bisa menahan matahari. Hanya Tuhan yang bisa menahan matahari. Jadi saudara, apakah kita mau pakai kesempatan yang Tuhan berikan? Saat ini kondisi yang tidak normal. Ya, katanya new normal. Saudara, tidak selamanya pandemi ini ada. Pasti berakhir. Apakah kita mau melihat ini sebagai kesempatan? Mumpung kita ada di rumah lebih lama. Mungkin mumpung anak-anak ada belajar di rumah. Saudara, ketika segala sesuatu kita melihat itu sebagai momen, itu akan membuat movement. Karena apa? Kita melihatnya dari sisi positif. Privilege. Jadi kita tidak mengeluh. Kita tidak bilang, kapan ya ini pandemi berakhir? Sudah jelas kita semua juga mau pandemi berakhir. Tetapi saudara, apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui pandemi ini? Mungkin sebelumnya kita begitu sibuk. Kalau Anda katakan, dulu sebelum pandemi, kami tidak pernah ribut. Enggak pernah ribut bukan karena saudara akrab. Karena memang tidak ada waktu untuk berantem. Ketemunya hanya malam. Saudara sudah lelah untuk bertengkar. Tapi sekarang ketika ada di rumah, anak-anak saudara di rumah, pasangan saudara di rumah, lebih banyak waktu bisa dipakai bersama-sama. Justru lebih banyak ribut. Kenapa? Karena memang sebelumnya relasi itu sudah bermasalah. Jadi pandemi ini hanya memperlihatkan kepada kita punya penyakit di dalam relasi, di dalam emosi, di dalam interaksi, di dalam komunikasi. Jadi saudara, ayo, mana lebih penting kualitas atau kuantitas? Bukan waktu yang menjadi sasaran kita. Karena waktu itu hanya sarana. Sarana yang kita pakai, yang Tuhan sediakan untuk menciptakan hubungan kedekatan. Jadi bukan masalah kualitas atau kuantitas. Tapi apakah waktu yang kita luangkan bersama bisa mempererat hubungan? Jadi saudara, prioritas kita bukan soal di waktunya. Ada orang tua bilang, ya sudah Senin sampai Jumat, saya tidak bisa menemani anak. Hari Sabtu lah, full day. Sepanjang hari saya temani anak. Saya bayar itu. Nanti waktu liburan, 2 minggu penuh saya dengan anak. Oh saudara, masalahnya dia jengkel itu waktu di hari Selasa. Jadi saudara gak bisa tahan. Katakan nanti hari Sabtu kita baru bicara ya nak. Karena Sabtu itu nanti waktu papa bersama kamu. Gak bisa saudara. Atau kita bilang nanti kita liburan 2 minggu. Baru nanti kita bicara. Tidak bisa. Dia lagi membutuhkan saudara sekarang. Jadi saudara, waktu yang kita pakai itu hanya kendaraan. Menuju apa? Relasi yang kuat. Relasi yang dekat. Saudara, Tuhan itu Allah yang berelasi. Dia menciptakan kita manusia yang berelasi juga. Ketika Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti relasi kita harus relasi kasih dengan Allah. Dan bukti kita mengasihi Allah ketika kita berelasi dengan manusia dan mengasihi manusia lain. Seperti diri kita sendiri. Dan betapa relasi diri kita itu sangat berpengaruh terhadap relasi-relasi kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Saudara, oleh karena itu jangan salah relasi. Karena relasi kita, saudara, mestinya relasi menjadi. Relasi being.
bukan relasi having. Having kita itu semua dikasih sama Tuhan. Anak kita dikasih, istri atau suami dikasih, mantu dikasih. Saudara, kita tuh waktu punya peran ya, kita pertama tentu sebagai anak. Ketika kita sebagai anak, kita punya apa? Punya orang tua. Bukan artinya begini, oh saya punya orang tua harus membiayai saya, orang tua harus menghidupi saya. Bukan. Ketika kita ketemu Tuhan, yang Tuhan tanya, apakah saya sudah menjadi anak yang menghormati orang tua? Jadi di sini ketika Anda punya suami atau punya istri, punya pasangan, itu jelas Tuhan yang memberikan. Ketika Tuhan memberikan pasangan, artinya Tuhan sedang memanggil Anda menjadi pasangan. Ketika Anda diberi istri, Anda dipanggil menjadi suami. Lalu Anda hidup di dalam panggilan Anda sebagai suami. Apakah Anda sudah menjadi suami yang mengasihi istri? Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Lalu kalau Anda istri, tentu karena Anda punya suami. Apakah Anda menjadi istri yang tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Allah? Saudara, jelas ketika suami kita sudah dipanggil Tuhan pulang atau istri kita sudah dipanggil Tuhan, otomatis fungsi itu tidak lagi berjalan. Peran itu sudah tidak ada lagi. Jadi ketika Anda menjadi janda, oh ya sudah, Anda tidak lagi menjadi istri. Toh suami Anda sudah dipanggil Tuhan pulang. Jadi saudara, ketika kita berperan di dalam being kita, karena kita masih memiliki. Oleh karena itu relasi itu bukan relasi menuntut. Oh saya punya istri, istri mesti tunduk dong. Saya punya suami, suami mesti mengasihi. Bukan itu. Tapi kembali lagi ketika relasi menjadi being diri kita. Itu apakah saya sudah menjadi orang tua yang berfungsi sebagaimana Allah mau bagi anak-anak saya. Apakah saya sudah berfungsi, berperan sebagai karyawan, sebagai guru yang Tuhan inginkan di tempat ini untuk saya melayani Tuhan. Saudara, satu hari Tuhan akan panggil kita pulang. Apa yang saudara bawa? Saudara tidak membawa ijazah, saudara. Saudara tidak membawa harta, saudara. Saudara tidak membawa gelar, saudara. Saudara tidak membawa deposito, saudara. Semua having itu, saudara tinggalkan di dunia. Yang saudara bawa apa? Being. Ketika di dalam perumpamaan tentang talenta, orang yang punya 5 talenta, dia menghasilkan 5 lagi, jadi dia punya 10. Dan orang yang punya 2 talenta, dia maksimalkan menjadi 4 talenta. Pujian Tuhan sama. Hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, bukankah itu yang rindu untuk Tuhan ucapkan kepada setiap kita? Karena waktu kita dipanggil Tuhan pulang, yang kita bawa being kita sebagai hambanya, sebagai pelayannya, sebagai siapa saya di hadapan Tuhan. Karena ketika Tuhan memberikan having, Tuhan bisa ambil lagi kok. Jadi tugas tanggung jawab kita adalah di being ini. Apakah saya sudah berperan seutuhnya ketika saya di rumah, ketika saya di sekolah? Dan saudara, kehidupan kita di sekolah dan di rumah itu bukan kehidupan terpisah. Kalau di sekolah saya begitu baik, ramah, tapi saya di rumah galak. Saya marah-marah. Saudara, tentu hidup kita itu harus menjadi satu, terintegrated, utuh. Saudara, itulah integritas. Sehingga saya tidak beda
di luar maupun di dalam, di depan ataupun di belakang. Saya memiliki integritas dimanapun saya berada, saya sama. Ketika saya ada di sekolah, saya tahu saya ini siapa. Ketika saya ada di rumah, saya juga tahu ini saya siapa. Sehingga ketika Anda ada di sekolah, Anda tahu Anda adalah ibu dari anak Anda, istri dari suami Anda. Sehingga Anda tidak mungkin selingkuh. Ini kan ketika kita lupa diri, siapa sih kita? Saya pernah konseling dengan suami istri yang sudah berumur 60 lebih, sudah jadi kakek nenek. Ketika suaminya selingkuh untuk yang kedua kalinya. Dia bilang, masa sih Bu mau senang dikit gak boleh? Saya bilang ini bukan soal senang. Tapi soal fungsi Bapak. Bapak lagi berfungsi sebagai suami. Sebagai kakek. Sebagai mertua. Apa yang Bapak mau wariskan ketika Bapak main-main ini? Yang Bapak bilang senang dikit masa gak boleh? Dengan Bapak selingkuh. Bagaimana kalau mereka tahu? Apa yang mereka katakan? Saudara, ketika kita di rumah, kita juga ingat. Kita ini guru, atau kita staff, atau kita yayasan. Sehingga setiap kali kita ada, kita ingat peran itu semua yang kita lakukan hanya satu, yaitu bagi Kristus. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku disuruh milih, mau hidup atau mati, ya aku milih mati. Karena aku berjumpa dengan Kristus. Tapi dia katakan, kalau aku masih hidup, itu artinya aku harus bekerja memberi buah. Saudara, buah yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Buah-buah dari pelayanan kita, dari peran kita. Oleh karena itu, saudara, orang-orang yang mengkomunikasikan tentang keluarga dengan rekan kerjanya dan mengkomunikasikan tentang pekerjaannya dengan keluarga mereka, mereka lebih puas dan efektif berada di dalam dua lingkungan tersebut. Karena bagi dia ini bukan dua dunia yang terpisah. Ini terintegrated, jadi satu. Saya di rumah adalah siapa? Saya di rumah, saya mama dari anak saya istri dari suami saya. Tapi ketika saya di rumah, saya ingat siapa saya di tengah-tengah masyarakat, siapa saya di tengah-tengah pelayanan saya, siapa saya di tengah pekerjaan saya. Sehingga ketika saya ada di rumah, saya akan bercerita tentang pekerjaan saya. Tapi ketika di dalam pekerjaan saya akan bercerita tentang rumah saya, tentang siapa saya. Dan saudara, ternyata orang-orang yang bisa mengintegrasikan antara pekerjaan dan keluarga, mereka orang yang puas dan efektif, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Minta kebijaksanaan. Minta kreativitas. Gimana supaya ada keseimbangan. Ini ketika kita ada di rumah. Mungkin kita jenuh. Kita burn out. Karena kita sebagai karyawan juga, sebagai guru juga, sebagai ibu juga, sebagai tukang masak iya, sebagai pembantu juga, sebagai apapun. Saudara, ingat. Fokusnya yang penting. Kalau fokus itu sudah penting, yaitu Allah, maka saudara akan diikuti yang lainnya. Prioritas kita adalah relasi. Dan relasi kita adalah relasi being. Jadi saudara, biarlah semua apa yang kita lakukan itu hanya ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memerintahkan kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kalau Anda bisa mengasihi Allah, maka Anda bisa mengasihi yang dikasihi Allah. Anda mengasihi keluarga Anda mengasihi pekerjaan Anda.
karena Anda mengasihi diri Anda. Mari saudara kita sama-sama melakukan peran dan fungsi yang Tuhan inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami tersungkur karena kami bersyukur. Tapi kami juga mau memohon, kiranya Tuhan menolong setiap kami. Ketika kami mulai lelah, letih, lesuh, Tuhan ajakan-Mu untuk datang kepadamu, karena Engkau akan memberikan kelegaan. Kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Perbaharui kami dari sehari ke sehari, karena manusia batiniah kami perlu diperkuat, diperkokoh, sekalipun manusia jasmani kami semakin merosot. Oleh karena itu Tuhan, topang kami, di dalam kami melakukan peran kami masing-masing. Kiranya kami boleh memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan. Apapun yang kami punya berasal daripada Tuhan. Sehingga apa yang kami persembahkan kepadamu adalah being kami, peran kami, fungsi kami, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Petrus. Apa yang dia lakukan, kami pelajari. Kami tidak mau Tuhan, ketika dia jatuh tenggelam karena fokusnya sudah beralih. Tapi sekalipun dia jatuh, dia berteriak, Tuhan, tolong aku. Tuhan, kami tidak mau menyerah dengan hidup kami. Kami mau tetap berseru kepada Tuhan. Please help me. Please forgive me, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau akan segera menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat menebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.